La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtadatuha fa inna kulla muhtadatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah pengajian pagi Ramadan pimpinan cabang Muhammadiyah Kutoarjo yang insya Allah dirahmati Allah. Mari selalu kita bersyukur karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan yang ke-22 gitu. Nah, kita ini 22 insya Allah. Tahun ini puasanya bareng dengan kalender Masehi, nggak bingung. Kalau dulu kan harus nyocokkan. Andaikan kalendernya sudah hijriah kan tidak binggungi ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia di atas manhajnya. Jemaah rahimakumullah, tema pagi ini tentang ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan. Maka ada ukhuwah Islamiyah. Ada juga ukhuwah apa kalau kafir? Non muslim ya. Mereka juga punya ukhuwah. Sore kemarin dibahas di sini karena ada turba tentang pengajian tentang ranting, keluh kesah yang diranting, gak ada orangnya ya 3 itu, ya itu terus. Ada kiat-kiat dari yang hadir di sini ngambil dari sebelah. Mereka yang ngajikan dari sebelah, artinya agama lain itu ngajinya di kampung-kampung diambil, menguatkan giroh dia juga punya ukhuwah, persaudaraan mereka. Maka kita jangan kalah. Kalau setan juga punya giroh untuk mengeluarkan manusia ingkar kepada Allah, maka kita yang di bawah garis gardanya Nabi Muhammad yang sampai sekarang 1446 Hijriah jangan lemah girohnya, perlu saling membangun ukhuwah jamaah, membangun persaudaraan kita. Kita lihat fenomena yang ada dulu. Sholat kita rapat memang. Saya di Tunggorono memang sedikit memberikan warna, sholatnya rapat. Tapi setelah sholat, rapatnya itu hilang. Saya seminggu kemarin kena cikungunya saya itu 3 bulan nggak bisa, ya panjenengan tahu sendiri ya, ke masjid itu sudah berkali-kali sudah nggak hadir, ya nggak ditanyakan kenapa kayak mereka selalu husnudon, asibuk padahal sakit saya itu. Itu fenomena yang ada.
kayaknya di Islam ini juga tercapik-capik ukhuwahnya. Maka tema pagi ini kita bangun. Kita bangun. Jangan ada seperti itu. Itu fenomena yang ada. Fenomena lagi tetangga. Tetangga itu punya hak, tapi cerita-cerita kesana kesini, kalau ada tetangga mesti ada yang tetangga ini dengan ini nggak akur, ada itu. Yang ada seperti itu. Tetangga lagi ke kerabat juga banyak nggak akur. Dari sisi mana? Mesti kurangnya ilmu, plus kurangnya ilmu ditambah syahwatnya tinggi. Aku sing bener ngono biasa. Susah kalau sudah seperti itu. Maka mari semoga nanti materi ini di hati ini. Kalau ilmu saya yakin yang hadir di sini jamaah pengajian itu ilmunya sudah banyak. Nah, tugas saya itu mengasah pendidikan kan seperti itu. Sudah diberi modal, guru itu mengasah dari sisi-sisi yang ada. Kalau bidang olahraga ya dari sisi olahraganya diasah, talentanya di mana. Kalau di bidang agama ya mubalik seperti saya itu mengasah kepekaan dengan agama ini. Nah, tugas saya ini mengasah. Saya awali seperti Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan al-ma'unnya. Karena saya di bidang pendidikan. Kalau di bidang pendidikan itu mungkin Ahmad Dahlan dulu nggak kenal namanya diksi, kognitif, afektif, motorik, nggak kenal. Ahmad Dahlan 1912 muncul itu kan sudah setelah itu. Tapi Ahmad Dahlan, the founding father Muhammadiyah ini sudah menerapkan itu, yang kisahnya surat Al-Ma'un itu diajarkan 8 bulan. Wis hafal, sudah bisa, sudah berkali-kali ditanya. Tetapi secara aplikatif belum, maka ditanya terus. Maka kognitif kan di situ, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Levelnya itu, tingkatan pendidikan itu. Coba dicek di sini. Ribuan perempuan pasti tahu Muslim. Untuk menutup auratnya tahu, ambok Via Valen itu Muslim enggak? Saya nggak tahu itu. Sekelas dia itu tahu mesti. Tapi kalau sudah secara aplikatif, apakah dia melaksanakan? Berarti sekedar tahu. Mencuri, ghibah, banyak sekali. Di SD Muhammadiyah seperti itu. Kalau dia dinilai secara teori, dikasih soal, nilainya mungkin 100 al-Islamnya. Tapi secara praktek belum tentu. Itu kognitif ranahnya. Kemudian naik lagi ke afektif. Dari yang tidak mau menjadi mau. Lanjut lagi ke motoriknya. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Infak dihasung di Al-Quran, fisarra'i wadh-dharra, keluarkan hartamu dalam keadaan lapang atau sempit. Udah tahu ilmunya, kalau infak itu nggak mungkin miskin, tahu saya yakin. Di rumahnya juga ditulis besar sebenarnya, la in syakartum la azidannakum. Orang yang tidak tapi secara aplikatif belum tentu. Nah, Ahmad Dahlan sudah melakukan itu, yang hasilnya kita nikmati nih 108 tahun ini.
Muhammadiyah masih eksis. Mungkin kajian kitab-kitab jarang. Di Muhammadiyah ini bukan tekstual tetapi kontekstual. Kita ambil di surat Al-Maun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Siapa itu? Adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Kemudian dilanjut itu dari agama sampai yang di bawah, fawailul lil musallin. Kalau wail itu celaka, wailul lil humazatil lumazah. Celaka orang yang pengumpat dan pencela. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang mutaffik, curang. Lah ini disebut wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Allah sendiri yang ngendika, celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum, yaitu orang-orang yang sholatihim, sholatnya sahun, lalai. Lalai di sini maksudnya bukan aku sholat isak porung yuk. Nah, bukan. Sahun ini tentang kehidupannya dia, syariat yang Nabi Muhammad sampaikan itu dia lalai. Maka di ayat yang lain, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah fahsya, keji dan kemungkaran. Ada lagi di hadis apa? Inna awalu ma yuhasabu bihil abdu, sesungguhnya yang pertama kali dihisab seorang hamba itu adalah min amali sholatuhu. Di yaumul kiamat itu sholatnya. Fa in soluhat, jika itu baik, nah, apa itu? Akan baik dan berhasil dia itu. Wa aflaha wa anjaha, dia itu berhasil dan untung, beruntung. Wa in fasadat, jika itu apa? Rusak. Faqad khoba wa khosiro, dia itu gagal dan rugi. Maka dari ini kita lihat orang yang sholatnya bagus itu tercermin pada karakternya. Lah itulah nanti di ukuahnya itu bagus. Orang yang sholatnya bagus, dia ketika ke toilet tidak meninggalkan yang tidak baik kepada orang yang nanti akan menggunakan toilet itu. Karena Nabi mengancam, urusan sepele loh itu, diazab kubur. Dikisahkan kan seperti itu, lewat 2 kuburan, ngambil pelepah daun kurma ditancapkan, kemudian Nabi berdoa sampai pelepahnya mengering. Bukan masalah yang besar tapi sepele, diazab kubur. Jadi ada apa namanya, hubungan yang erat sholatnya, Pak. Banyak ini, apalagi di Ramadan ini mengejar banyak sholatnya. Tapi kalau karakternya dia itu jauh dari pribadi agung Nabi, jauh juga dia. Dilabeli sama Allah tadi, wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Capek 1 bulan,
tapi nggak nampak pada kepribadiannya. Tidak ada orang yang sholatnya bagus, parkir sendalnya tidak bagus. Sendal dulu, belum motor. Nggak ada orang yang sholatnya bagus, lisannya itu nggak dijaga, matanya nggak dijaga. Hubungannya seperti itu. Nggak ada orang yang sholatnya bagus kok dia curang. Nah, disinilah kita. Maka kembali ke tadi Bapak Ahmad Dahlan, kalau sekedar memberitahu gampang. Kalau guru sekedar guru yang memberitahu, tapi anaknya mudeng dan bisa melaksanakan, itu tugasnya bukan guru lagi, tapi pendidik. Dibutuhkan berbagai macam ornamen di sini itu. Ada sifat yang harus ikhlas. Kok guru di otak dan hatinya itu hanya angka-angka, apalagi ini Arab Lebaran, saya itu sampai di grup ini, alhamdulillah keluntang, apa itu? Saya juga nggak tahu itu. Patis tahu yang PNS itu. Saya bukan PNS, saya keluntang kelantung ini. Keikhlasan itu berdampak kepada pendidik. Maka saya di Kemiri itu gembor-gembor itu promosi. Ya tinggal siapa gurunya. Mau kau ajari apa anakku ini? Maka pilih guru yang ikhlas. Jelas ada dampaknya. Kalau tidak ikhlas, ya mungkin pinter, tapi nggak berkarakter. Dulu saya kayak wong pinter, bisa membuat pesawat juga kemarin toh. Pembuat pesawat yang tidak boleh menerbangkan pesawatnya sendiri. Banyak orang cerdas. Tapi yang berkarakter ini, insya Allah dari madrasah-madrasah Muhammadiyah, insya Allah. Dunia ini memang susah, lelah, letih, memang tempatnya. Kalau nanti lelah letih itu dibalas nanti tentang surga. Yang tentang dunia ini pengennya nikmat terus ya Fir'aun. Yang nanti Fir'aun dibalas di mana tempatnya itu nggak ada sedikit pun kenikmatan. Memang kalau berkata ini gampang, tapi ngelakoni memang susah. Maka saya sulut dulu panjenengan, saya buka catatan yang lama tentang surga biar harapan kita ke surga itu tambah besar. Di sebuah hadis yang agak panjang, qala Rasulullah SAW, di sini diceritakan yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahlin nar, didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia dari penghuni neraka. Yaumal qiyamati fayusbahu finnari sobghatun, mereka lalu dicelupkan ke dalam neraka. Wa yusbahu finna, dicelupkan ke dalam neraka. Wa sobghatun, itu sejenak itu cepat. Summa yuqalu, kemudian ditanya kepada dia, ya banu Adam, hai anak Adam, hal ra'aita khairon qattun, hal marrabbika na'imun qattun, pernahkah kamu melihat suatu kebaikan, pernahkah kamu merasakan suatu kenikmatan? Dicemplungkan di neraka ditanya itu, pernahkah kamu merasakan kenikmatan, kebaikan? Dijawab, fayaqulu, orang itu menjawab,
Wallahi la, tidak, ya Rabbi, tidak Tuhanku. Wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kemudian didatangkan orang yang paling menderita sewaktu hidup di dunia, dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga. Fayus baghatan fil jannah, satu celupan saja di dalam jannah. Fayuqalu, kemudian orang itu berkata, ditanya nih, orang itu ditanya, ya abna Adam, hei anak Adam, hal ra'aitu bu'san qattun, hal marra bika siddatun qattun. Apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan, kesulitan ketika di dunia? Fayaqulu, orang itu menjawab, la wallahi, tidak, demi Allah ya Rabbi, Tuhanku. Mamar Rabbi bu'san qattun wala ra'aitu syiddatun qattun. Aku tidak pernah melihat kesengsaraan apapun. Saya terjemahkan agak bebas. Allah menggambarkan surga melalui hadis di atas. Surga dan neraka. Betul-betul kalau surga, betul-betul kenikmatan yang puncak dalam kebaikan adalah surga. Ada dua orang nanti dipanggil oleh Allah pada waktu di padang mahsyar sebelum mereka dihisab amal mereka. Yang pertama, orang yang paling nikmat hidupnya ketika ia hidup dan menikmati fasilitas yang ada. Orang yang paling nikmat hidupnya bersenang-senang, wis pokoknya kabeh dinikmati. Siapa itu? Fir'aun. Apa yang enggak dipunyai Fir'aun? Negara duwe, wabeh duwe kabeh. Di dunia ini dia punya semuanya, tidak pernah putus, tapi dia maksiat. Tapi dia penduduk neraka, kekal di dalamnya. Yang kedua adalah orang yang paling berat ujiannya di dalam dunia, paling menderita di dalam iman, sampai betul-betul didapatkan orang yang paling menderita dalam iman, kecuali dia dicari itu. Yang paling tahu ya Allah di tulisannya itu. Tapi dia penduduk surga dan kekal dalam surga. Perhatikan gambaran percakapan mereka. Dua orang ini dipanggil oleh Allah, disaksikan oleh mata manusia yang ada. Maka yang pertama yang paling bahagia hidupnya, ibaratnya kecil dimanja, gede foya-foya, kaya raya mati masuk surga, wis ceritanya kayak gitu. Dia betul-betul hamba yang paling senang, bahagia di dunia, panggil sama Allah, dicelupkan ke dalam neraka satu celupan saja. Di dalam hadis itu, fayus bagu finnari sob'atun, dan dia dicelupkan neraka satu celupan saja. Satu celupan berarti tarik langsung. Nek diteruske dilelepke jeneng. Satu celupan saja. Untuk menjadi contoh gambaran neraka bagi orang yang memandang peristiwa, bagi orang yang memandang peristiwa itu, supaya orang-orang kafir semakin terbelalak ketika membayangkan akan menjumpai neraka sebentar lagi. Satu celupan saja kemudian diletakkan kembali ke semula, dan Allah berdialog tadi dialognya. Kamu ini paling nikmat lah wis nang donya iki. Nang donya niki paling menerima fasilitas. Tidak ada orang yang mengalahkan kamu dalam kenikmatan. Kamu paling luks, super. Hidupmu penuh nikmat, macam-macam semuanya. Tetapi dia itu penduduk neraka dengan cara satu celupan saja. Maka ke dalam neraka celupan Allah dialog dengan kata-katanya, hal marabbika naimun qattun. Pernahkah kamu merasakan kenikmatan yang dulu dirasakan di dunia? Macam-macam kemaksiatan. Dijawab orang itu, ma marattu min naimun qattun. Ya Allah, aku tidak tahu, bahkan nggak tahu. Aku tidak tahu arti nikmat itu apa. Dan dari ujung sampai rambut kakinya rasakan penderitaan. Sak celupan.
Orang ngerti, bukannya lali, wis ora ngerti babel pas nikmat kaya apa. Di sini itu cobalah tahu-tahu diberi kabar, alah wis tahu-tahu ke rumah ada Fortuner baru Grace. Senengnya minta ampun. Tapi kalau dia itu kelasnya seperti ini, lali biyen nek dikai Fortuner. Itu gambaran neraka. Maka ojo ngisi teng mriko, Bu. Ampun Ngas. Niku secelupan lah nek berjam-jam kaya apa? Sak celupan ini sak detik seperberapanya detik bisa mungkin cepet segitu. Seakan orang itu akan berkata, sesungguhnya satu celupan di neraka menghapuskan jutaan ribuan nikmat yang dihasilkan produk kemaksiatan. Dicelupkan satu kali saja sudah hilang jutaan kenikmatannya. Jadi orang yang di hari ini maksiat, pelaku maksiat penuh dengan kemaksiatan sampai dia mati tidak bertobat, itu keadaannya. Maka bahasa kita kalau bilang wis kono terus ke, wis terus ke, nek ra iso dielingke. Tapi kita tetap mengingatkan nanti khairun nas anfa'uhum linnas. Itu diksi, kalau saya lihat itu diksinya Pak Mansur di WhatsApp-nya kayak misalnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Bermanfaat itu bisa dalam bentuk yang baik, tapi juga peringatan. Peringatan biasanya tidak baik, diingatkan. Kemudian yang kedua, dipanggil sama Allah yang paling sengsara hidupnya. Bisyadin nas bu'san fid dunya, orang yang paling menderita ketika hidup di dunia. Wis paling menderita. Di sini enggak ada lah masih yang paling menderita. Nabi Ayub itu kayaknya paling menderita itu, sekelas Nabi Ayub. Wis lara mambu diguang. Enten borong sing mriki pun ngrasake diusir saka kampunge. Dereng enten. Nanti diusir mergo lara mambu. Dereng enten berarti jenengan bukan kelasnya yang diambil gitu. Tidak pernah kita dapati orang yang paling sengsara hidupnya kecuali dia, tapi dalam iman. Maka anak-anak Palestina itu yang sekarang dibombardir lagi, ya Allah. Wis karakter Zionis memang kayak gitu. Nurun. Hujan. Itu seperti Nabi Ayub, selevel beliau yang betul-betul dalam puncak penderitaan ketika dia beriman kepada Allah. Sekelas Nabi Ayub. Kalau orang menderita, laki-laki menderita itu ibarat mau melamar gadis, belum ngetuk pintu wis ditolak. Sakitnya minta ampun ya. Wong lanang iki. Akhirnya wis ditolak untuk sakit banget itu. Betul-betul penderitaan yang luar biasa, tapi dia beriman dan istiqomah. Nah ini kita itu ada nikmat besar itu istiqomah. Istiqomah kalau di bahasa Arab kalau ada alif sin itu harapan doa. Istiqomah, istighfar, istiqoroh, lagi apa? Istighosa. Doa itu. Istiqomah kan semoga selalu dawam itu apa? Terus. Istighfar kan minta ampun sama Allah.
Istighfar itu kalah dengan yang diucapkan di ini 10 hari terakhir apa? Allahumma innaka afuwun. Itu di bawahnya istighfar. Maka ini 10 hari yang terakhir basahi itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afuwun, sifatnya Allah yang al-afu. Lalu dia menjadi penduduk surga dan kekal di dalam surga. Allah ambil dia, dicelupkan dalam surga sebentar saja seperti tadi di neraka. Menjadi contoh tester lah bahasanya. Membayangkan bagaimana kenikmatan dia dapatkan nanti di surga, padahal dia nanti kekal di dalamnya. Diambil lagi, dicelupkan, diambil lagi, diletakkan ke semula. Kemudian Allah dialog di dalam hadis itu. Kamu itu orang yang paling sengsara ketika di dunia. Beriman kepadaku, susah payah kamu beriman kepadaku, diusir, dihujat, dilabeli yang tidak-tidak, melaksanakan ketaatan yang apa namanya 100%, taatnya 100%. Iman kan gitu, iman adalah taat. Diperintah ini manut majikan, kalau ada pembantu kok diperintah manutan kan seneng. Wah, Allah itu suka sekali itu. Tapi kalau ala pembantunya mendua, ya sudah. Kerja nang kono kowe mendua. Wis kerja nang kene, kerja nang kono, dua majikan. Wis milih aku milih kono. Milih kono Pak gajine luwih gedhe ngono ya. Perihnya perut ketika lapar berpuasa, lambungnya. Malam tegak dia berdiri untuk sholat, menderita kabeh itu. Ketika kita melaksanakan syariat itu menderita kabeh itu, sengsara itu. Tapi kamu penduduk surga, dan tadi saya selupkan kamu ke dalam surga sebentar saja, satu celupan. Padahal nanti kamu itu kekal di sana, kholidan fiha di sana. Allah berkata, hal ro'aita bu'san qotun. Pernahkah kamu merasakan sengsara? Pernahkah kamu masih merasakan penderitaan ketika sabar, ketika harus menutup aurat, ketika mendudukkan pandangan laki-laki ini, ketika menjauhi kesyirikan, ketika meninggalkan yang haram? Masih ada penderitaan itu? Jawabannya apa? Marottu min bu'sin. Ya Allah, aku tidak mengerti arti penderitaan itu. Tidak tahu dia. Karena seluruh tubuh ini aku rasakan nikmat ketika dicelupkan. Seakan-akan orang itu berkata begini, satu celupan di surga itu menghilangkan jutaan penderitaan yang kita rasakan ketika beriman kepada Allah. Satu celupan menghilangkan jutaan sengsara, padahal ia akan kekal di sana. Itulah gambaran surga nanti. Seperti itu. Susah. Hadis sahih ini. Surga gambarannya seperti itu. Ayo mari kita punya ekspektasi ke sana. Bukan zong, kalau ekspektasinya orang kan apa namanya, kalau orang yang buat kan bisa namanya prank. Allah enggak ada prank sedikit pun Allah. Gitu. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, itu surga. Semangat ke sana. Lah salah satu menempuh ke sana sesuai judul tadi sudah mulai disampaikan di depan, yaitu tentang ukhuwah, menjaga ukhuwah. Ukhuwah ini seperti apa? Materi ini dulu saya ambil dari Ustadz Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah, yang memberikan materi tentang ukhuwah Islamiyah. Sering saya sampaikan di khutbah-khutbah. Saya sampaikan di sini. Kalau khutbah kan laki-laki ini, ada perempuan. Bagaimana sih seharusnya seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lain? Dan nanti bagaimana
menjaganya, menjaga ukhuwah ini selalu ada. Disebutkan di sebuah hadis Al-Bukhari, Nabi menyampaikan pesan untuk kita semuanya. Masalul mu'minin, permisalan kaum mukmin ini, fi tawaddihim, dalam cinta mencintai, wa tarahumihim, sayang menyayangi, wa ta'adufihim, dalam kerjasama. Ada 3 hal yang disebut Nabi di sini: cinta mencintai, sayang menyayangi, bahu membahu kerjasama. Permisalan orang mukmin ini, masalul jasadi, seperti ini jasad ini, seperti satu tubuh. Idastaka minhu udbun, jika salah satu anggota tubuh ini sakit, tada'alahu sairul jasadi, seluruh tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit. Nabi menggambarkan tentang tubuh ini, nek enten sik sakit, kabeh merasakan, nggak bisa tidur. Tadi malam siapa yang nyenyak tidur? Gerahnya minta ampun. Kulit kita itu gerah, nggak bisa tidur. Nah, ini di sini, di hadis ini ditambah seluruh tubuh itu merasakan sakit dengan apa, kata Nabi? Ada indikatornya, bisa hari wal humma, dengan tidak bisa tidur dan demam. Demamnya cikungunya itu lain dengan demamnya biasa. Dulu saya itu nyepelek, yang kena dulu kan bapak saya. Awalnya dari tetangga. Bapak saya itu nggak ke masjid, tak guyoni, kan sholatnya sambil tidur. Ngopo to Pak, sholat karo turu barang. Orang rasake demam itu nggak sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, ternyata memang cikungunya kayak itulah. Itu demam yang tinggi itu, demamnya luar biasa. Alah, mboten jauh-jauh temu mulan, Bu. Ngertos temu mulan? Alah, ujung jempol panjenengan temu mulan arah mboten saged turu, apa meneh kesenggol. Senggol putrane nesu-nesu. Senut-senut. Senut-senut dipegang sakit, didiamkan senut-senut. Nggak bisa tidur itu, ditandai seperti itu. Nah, ukhuwah itu seperti itu. Nabi menggambarkan dengan tubuh ini. Satu batang tubuh ini solidaritasnya sangat tinggi. Berarti kita kaitkan dengan tadi Al-Ma'un itu, wailul lil musallin, celaka orang yang sholat nanti. Kalau di sini dia juga bermasalah, diperbaiki lagi. Kakinya yang luka, matanya kesulitan, tidak bisa tidur. Jadi dimanapun umat Islam ini sakit, kita harus ikut merasakannya. Ada terenyuh Palestina, kemarin mana Bekasi banjir, orang malah ndelok teng medsos kapok, rusak kuwi. Salahe perang wae. Ada minimal doa untuk keluarga kita yang saudara kita di Syam. Minimal itu doa, karena kalau kita mengandalkan doa, Nabi nggak pernah perang. Ada usaha yang lain, berarti adanya usaha, ikhtiar, bantuan, kesehatan, semuanya ada yang membantu angkat senjata. Umat Islam merasa sakit di Palestina, kita juga di sini ikut merasakan. Itu satu hadis. Ukhuwah seperti itu. Kalau belum ada,
ya agak kurang tidak baik-baik saja dengan diri kita. Kalau kata di keurusan sholat ada tidak baik dengan urusan sholat kita. Sholat sekedar ritual jengkelat-jengkelit sing diwaca ra mudeng, yaitu nanti ya tetap bagus dia menggugurkan, dia bersujud dengan Allah, tapi ini kan yang kita ambil grade kualitas hamba yang hebat. Kalau sekedar ya boleh saja. Nutuke kewajiban pun iku paling. Bagian manapun anggota tubuh kita sakit, seluruh anggota tubuh harus ikut merasakan. Kalau tubuh kita kan otomatis, tapi belum tentu kita dengan keluarga saudara kita. Belum tentu. Karena nanti bersihnya hati itu mempengaruhi. Kolbun salim namanya, hati yang sehat, dicek. Salah satunya seperti di surat Al-Asr, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau hujamkan kepada aku ghil. Ghil itu apa? Iri, dengki, macem-macem, ora seneng karo keluar saudara muslim yang lain. Maka orang mukmin yang hatinya bagus itu nampak kepada mulutnya, kepada anggota tubuh yang lain. Kalau ada gambarannya begini, kok dia nggak berangkat kajian ya? Oh, mesti nganu. Nah, kuwi elek wis kuwi. Ada berbagai macam alasan yang membuat dia itu selalu berprasangka baik. Mungkin dia sedang sakit. Nah, itu seperti itu. Kok kayak nang masjid, walah kayak wis kedunyan, nah wis susah itu. Kok dia nggak bisa datang rapat, walah encan angel kan kon rapat. Kecuali encan biasanya angel banget kon teko. Rapat PCM memang susah. Diundang 3:30, datangnya 5:30. Itu ya, ada memberikan alasan-alasan yang baik untuk saudara muslimnya, sampai kita itu tidak ada prasangka buruk padanya. Itu kolbun, hatinya sehat. Tapi kalau sudah apa mana ditambahi koncone, iya kayak wingi ngono, alah wis remet begini, entek. Kayak pencane nang desane kaya niku, jadi rusak. Merusak ukhuwah enggak itu? Merusak. Itu urusannya dengan sehatnya hati seseorang. Bahkan Nabi juga menggambarkan, sampai jam berapa Mas Maul? Sehabisnya. Lanjut ya. Sampai juga Nabi menggunakan tubuh ini untuk hal ukhuwah ini. Kata Nabi, kun, bukan Pak Kun Mahanto loh. Ada di sini, datang. Kun kal yadaini, yadan, tangan, yadaini, 2 tangan. Kun kal yadaini, jadilah kalian seperti 2 tangan. Wala takun, jangan kamu menjadi kal udhunaini, udhunun telinga, 2 telinga. Ojo dadi koyok telinga. Tangan kanan dan tangan kiri saling kerjasama. Punya job description, bahasa kerennya. Punya job description sendiri. Makan tangan kanan, tanda tangan kanan, terima klunting tadi tangan kanan, ke belakang tangan kiri. Di SD saya ada yang kidal, ini temannya Mas Fatah itu kesini, Mas Yahya. Kalau nulis tangan kiri pinter banget. Ada guru baru dimarahin, nulis kok tangan kiri. Lah memang kidal kok Pak Guru kamu. Apa-apa wis nyeneni, tak seneni sira.
Tapi tasyahud terlalu tangannya dia. Tapi dia merasa kiri mungkin. Apa sih singkatan kidal? Kiri sejak? Yang terakhir kiri. Ya, kidal itu kiri sejak lahir ya. Merasa kidal. Pinter banget ngomong. Tapi ada yang dua-duanya juga pinter nulis. Kalau bisa. Tangan kiri tidak pernah iri hati. Kalau tangan kanan dapat amplop. Kita juga sesama muslim. Temennya dapat nikmat ya jangan ngiri lah. Ya kayak kok meng kerjane ketoke meng kaya kono ya sugih ngono kuwi. Pawaan sugih kok lahir nang rumah sakit nang hotel kan lahir nang becak. Urung tekan rumah sakit wis brojol. Rezekine dhewe-dhewe. Jika tangan kanan tidak kuat sendirian, tangan kiri langsung menolong. Itu muslim. Itu persaudaraan. Nah, kalau itu ada di kita, saya yakin sebenarnya kita kalau sering datang pengajian seperti ini, erat silaturahminya, panjenengan itu sedang mengundang teman-teman panjenengan untuk sholat jenazah ketika panjenengan meninggal besok, ya enggak? Kalau ukurannya ini terjerebre, malah malas teko ya, malah takziah, malah kok mati, alhamdulillah ngono kuwi. Datangnya enggak diarep-arep, perginya disyukuri. Jangan sampai seperti itu. Sebenarnya kita kalau menjalin ukhuwah ini sebenarnya kita itu sedang mengundang saudara muslim kita untuk kamu itu ketika nanti saya di hari yang menegangkan itu kamu datang doakan saya. Begitu mbok bahasane mbok. Maka baik-baiklah sama muslim. Gesekan iya kalau dalam organisasi, gesekan padudon iya, tapi setelah itu ya sudah. Ojo digowo-gowo terus. Ya, jangan ini kiri lang. Jangan seperti kedua telinga tadi. Udhuna ini tidak pernah mau ketemu. Enggak mau ketemu itu. Telinga kanan pengen ketemu telinga kiri, dikejarnya itu nengok ke sana malah lari. Apalagi kayak burung hantu. Burung hantu itu kan nengoknya 360, nggih lurus mboten. Kita kan nggak bisa nengok. Burung hantu mubeng. Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Telinga kiri mau ke kanan juga sebaliknya nggak bisa. Tidak pernah ketemu antara telinga kanan dan kiri. Begitu perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah. Ojo. Bahkan membatasi cukup 3 hari. Kalau kamu sedang tidak enak, wis telung dino tok. Selanjutnya ya disamperi lah, meskipun sing gondok ya disamperi. Assalamualaikum, wis tinggal lunga. Assalamualaikum, nadane wis beda. Assalamualaikum. Biasanya kan lembut. Assalamualaikum. Iku sing gondok tapi wis telung dino iki dosa aku. Assalamualaikum. Tapi wis nyapa lumayan. Juga Nabi menggambarkan tentang ukhuwah ini, la yu'minu. Ini jangan serampangan memahami la yu'minu. Kalau dalam translate yang asli tidak beriman, itu bahaya. Tapi di sini itu diterangkan oleh Ustadz Haidar Nasir. Saya senang kalau pidato-pidato dia biasanya tak rangkum, ini salah satunya tak rangkum. Orang kalau khasanah ilmunya tinggi, kalau ngendika ya gampang gitu. Haidar Nasir kan bukan cucu, apalah bahasanya jauh, cucu apa canggah apa itu, siapa? Ada tahu enggak? Hasanuddin dari Sulawesi Selatan sana kan? Cicit apa canggah Pak itu? Pokoknya aduh turunannya Pak. Apa nek Hasanuddin itu julukannya apa? Ayam jantan dari timur. Maka mujahid dia itu darah pejuang.
Ya butuh Muhammadiyah itu darah-darah pejuang, bukan pekerja. Nah, nek pekerja ini rano gawean jaluk risek kok. Nek pejuang, bagaimanapun ini harus dihidupkan. Nggak ada dana, oh masih di sini dia. Itu darah-darah pejuang. Ya nurun wi darah pejuang. La yu'minu ahadukum. Bahasa translate-nya yang bagus, tidak sempurna iman seseorang hatta sampai yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia itu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Mencintai untuk saudaranya sesuai apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Bahasa mudahnya itu Ustadz Haidar Nasir menyampaikan artinya itu berbagi. Berbagi. Jadi yang kita miliki, yang untuk orang lain, yang kita cintai juga diberikan kepada orang lain. Biasanya kan ya boleh saja biasa. Iki sing elek-elek wis dikekno uang ngono biasane. Iki klambine wis ra pantes dikekno. Ya boleh-boleh saja seperti itu. Boleh-boleh saja. Ya contohnya tadi malam saya itu. Ada parcel di rumah. Banyak anak saya tak suruh unboxing. Nah, ini yang banyak ini dikemas lagi nanti diberikan kepada saudara. Dipilih sama anakku. Aku seneng ya iki. Alah ya Allah, engko yo dikeki wong. Dikemas untuk diberikan yang lain. Iki ora entek sak wulan ora entek. Diberikan sama orang lain. Nah ini artinya berbagi. Kalau dia makan, dia ingin saudaranya juga makan. Kalau kita makan, pengen saudaranya juga ikut merasakan makan. Kalau dia bisa hidup senang, dia ingin saudaranya juga hidup bisa senang. Itu ada di dalam hati ini. Hatinya yang sehat, selamat itu hatinya. Kolbun salim itu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia ingin saudaranya juga mendapatkan nikmat. Kalau makannya sepiring, makanannya hanya sepiring, dia bersedia membagi keduanya untuk saudaranya. Ming ono sepiring, biasanya ini laki-laki misalnya do kungku, ayo bareng-bareng. Anak kecil di sekolahan diajari itu, ayo paruan. Itu sebenarnya trik-trik dalam Islam berbagi. Kayak SD Muri kemarin kita buat joyful map dari sore sampai pagi sahur, ada berbagi. Kemarin tanya, Pak, apakah zakat fitrah harus di sekolahan? Wali murid ada yang tanya. Tak jawab, ya tidak harus. Tapi ketika Bapak membawakan beras 2,7 kg untuk dibawa sekolah, panjenengan sedang mengajari menunaikan zakat fitrah anakmu sendiri ke sekolah. Bukan masalah berasnya ya Pak. Oh ya, Pak Widi kok sampai di situ mikirnya, ya saya pendidik. Bukan sekedar itu. Berbagi juga, bagi takjil. Kadang-kala ini juga perlu diasah anak-anak itu. Kalau anak-anak juga masih ingat dulu Ima itu. Ima anak saya kecil, biasanya ada kotak itu dimasukkan. Saya kan nggak pernah bawa dompet, nggak punya dompet, memang ada di saku, dijupuk, dilebokke. Helah, sing dilebokke 100.000 dan jero ati. Ya Allah. Ya ben anake, tapi menyesal. Kalau njupuk anak-anak nggak tahu uang. Dilebokke ya udah. Karena sudah terbiasa dengan kotak seperti itu. Masuk konyenani, kok yang itu sih? Sesuk ora gelem gitu. Untung rugi hasilnya. Berbagi ya. Sepiring bersedia. Itu standar minimal. Standar minimal kita. Oh, ada yang standar di atasnya. Iya, ada grade yang tinggi.
Sekolah kan juga seperti itu, ada standar sekolah yang standar biasa, ini standarnya sudah bagus, ada yang standarnya unggul. Pribadi seorang itu, kenapa standar minimal? Karena ada yang lebih dari itu. Yang lebih dari itu ada tertuang di surat Al-Hasr ayat 9. Diabadikan orang itu karena aktivitas dia itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuksiruna ala anfusihim. Mereka mendahulukan daripada anfusin diannya sendiri. Siapa yang didahulukan? Orang-orang muhajirin yang hijrah. Walau kana bihim, padahal pada dirinya sendiri khososoh, dalam keadaan kesusahan. Orang itu dalam keadaan kesusahan. Kalau tadi sepiring dibagi dua, ya ini kisahnya seperti itu. Nabi punya urusan, ada yang bisa menjamu sahabatku muhajirin ini? Ada yang ngaku, saya dibawa ke rumah. Kisah ini sudah familiar sekali. Dibawa ke rumah, ditanya sama istrinya, ada makanan? Enggak ada, cuma ada gandum untuk anak kita. Sing nangis, kelaparan mungkin nangis. Nah terus laki-laki itu sudah, makanan itu untuk tamunya Nabi. Dineng-neng anakmu. Terus dia punya skenario, lampunya dimatikan, etok-etok rusak didandani, kemudian dihidangkan itu 101 ada isinya. Ketika makan ya dia itu bermain peran, koyok-koyok mah bermain peran, keren bermain peran, enak padahal dia kosong, ya, enak, lezat. Akhirnya selesai, lampunya dihidupkan, ya seperti itu diabadikan di situ. Orang itu mendahulukan orang muhajirin walau kana bihim, sedangkan dia dalam keadaan khososoh, sedang kesusahan. Itu level tinggi itu. Wis kelas berat itu, tisen itu, kelas berat. Ada seperti itu. Dan kita mencoba untuk berkualitas seperti itu. Nang omah semuanya uang tinggal 50.000, saudara kerabat kita, aduh ini belum bisa makan, berikan. Mesti sing ngomel-ngomel belakang. Warmano opo ki? Pinter-pinter menenangkan. Menenangkan. Ya begitu. Nah, dari sekian tadi ada upaya-upaya muslim. Setelah ini saya tutup, upaya-upaya muslim agar tidak tercabik-cabik ukuahnya. Dari sekian banyak ya tadi, tidak mengganggu urusannya. Ada ini contoh. Ada 10 hak dalam Islam. Hak tetangga, hak kerabat, hak istri, hak anak. Ini ditunaikan. Hak tetangga apa sebenarnya? Hak tetangga itu sangat luas. Selalu berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik pada tetangga meskipun dilarani, dizolimi, selalu berbuat baik. Ketika ditanya, saya lupa Imam Syafi'i atau siapa, lah wong saya itu diperintah Allah selalu, padahal dia itu diundang berkali-kali, diprank, diundang nggak jadi, kemudian datang, kemudian yang terakhir, kok kenapa selalu datang? Saya itu harus selalu berbuat baik kepada tetangganya. Ternyata dia memang ngapusi. Keren enggak seperti itu? Nek awak dia kan ngamuk. Ngopo sih karepe ngundang-undang ora sido-sido. Menjaga lisan. Apalagi puasa ini. Harus menjauhi dusta ya. Menjauhi dusta. Ghibah, menjaga lisan sering sudah disampaikan. Mencela makhluknya Allah. Yang ujungnya mencelanya Allah, enggak boleh. Tadi wailul lil humazatil lumazah. Sekarang itu di sekolahan itu kadang-kala ya sedikit tak marahi. Sing biasane nggo ececean ki nok jenenge bapake.
Darto, padahal bapaknya Darto. WCC-an. Saling mencela. Ireng disebut, ada kan siji namanya Hasna ada kembar itu. Tak tanya, Hasna di kelas enggak? Hasna mana yang Pak Widi? Hasna yang hitam atau yang gendut? Astagfirullah. Kamu udah mencela. Dosa ya Pak Widi, ya dosa itu. Al-humazah kamu. Mencela. Lah hal-hal itu merobek ukhuwah. Sampai Nabi itu tentang lisan ini, saya tutup pakai ini. Man yatmanuli, barang siapa yang mampu menjaga ini, ma baina lihyaihi, antara dua rahangnya, wa ma baina rijlaihi, antara dua selangkangnya, atmanulahul jannah, aku bisa menjamin dia masuk surga. Berarti dua inilah organ tubuh potensi berbuat dosa paling besar. Hati-hati, ini dan selangkangan, farji. Sampai Nabi berani menjaminnya, iso njogo loro kuwi tak jamin masuk surga. Nah, dari ukhuwah itu bisa tercapek gara-gara kita tidak bisa memberikan layanan yang baik urusan tadi itu kepada saudara muslim kita. Wis ngekei ya dicacat kok, dikei halang jeneng kok ngene ya. Mbok yo alhamdulillah. Kadang-kala ini juga orang tua, ya saya sendiri kadang bapak saya itu ya saya tegur, oh iya dong, kadang manut kadang ya ora. Dikasih sayur sama mantunya jauh, kayak dijajal, mesti nek jangan kurang. Nah, bapak udah mencela, tak andaki langsung. Ojo, andaki langsung. Kadang-kala seperti itu. Ini memang besar ini. Itu itu ukhuwah. Sebenarnya banyak karena waktu. Ada yang mungkin ada punya kegiatan yang lain. Jazakumullah khairan katsiran. Saya tutup, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.